Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan UAS kurikulum PAI hari ini. Nomor 1, kelemahan paling krusial kurikulum PAI di Indonesia. Menurut saya, jadi kelemahan paling krusial adalah mungkin masih karena kuatnya pendekatan kognitif dan normatif gitu PAI, sehingga sering berhenti pada hafalan ayat, definisi, dan hukum fikih saja, tapi kurang menyentuh pembentukan kesadaran beragama secara reflektif dan kontekstual. Jadi dampaknya itu peserta didik tahu mana yang halal haram, tapi belum tentu paham makna dan belum tentu terinternalisasi gitu ya. Jadi dalam perilaku itu belum terrealisasikan gitu. Jadi ada jarak antara tahu agama dan beragama gitu. Kemudian rekomendasinya, jadi kurikulum PAI itu harus lebih diarahkan pada pendekatan berbasis pengalaman mungkin ya. Kemudian kontekstual dan reflektif. Jadi materi itu tetap penting, tapi proses internalisasi nilai itu harus jadi fokus gitu. Misalnya proyek sosial berbasis nilai Islam gitu, bukan hanya ulangan teori gitu. Kemudian perbedaan hakikat dan tujuan kurikulum PAI itu sendiri, kalau saya jelaskan mungkin hakikat menjawab pertanyaan PAI itu sebenarnya dalam sistem pendidikan nasional gitu, sedangkan tujuan itu menjawab PAI mau menghasilkan apa gitu secara ilmiah. Jadi hakikat kurikulum PAI itu adalah sebagai wahana internalisasi ya nilai-nilai Islam untuk membentuk manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sesuai tujuan pendidikan nasional. Jadi tujuannya lebih operasional ya, misalkan peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan baik, memahami akidah, berakhlak terpuji, dan mampu hidup toleransi dalam masyarakat gitu. Contohnya implementasinya, jadi hakikatnya adalah pembentukan dalam program seperti pembiasaan salat berjamaah, literasi Al-Quran, kemudian dalam seperti proyek-proyek kepedulian sosial. Kemudian model desain kurikulum PAI yang realistis. Jadi menurut saya model yang paling realistis itu diterapkan di sekolah dengan model yang paling terrealistis itu diterapkan di sekolah dengan keterbatasan guru dan sarana adalah model kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan pendekatan tematik dan integratif. Alasannya model ini itu tidak terlalu bergantung pada fasilitas yang canggih gitu. Yang penting adalah guru memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar, lalu mengintegrasikan ke dalam tema kehidupan sehari-hari. Misalnya tema kejujuran gitu, bisa masuk akidah tuh, akhlak, dan fikih. Jadi tidak perlu alat-alat yang mahal ya, seperti kreativitas guru seperti itu. Kemudian perbandingan negara Islam dan non Muslim. Contohnya negara Islam Malaysia, misalkan PAI menjadi bagian inti nih sistem pendidikan nasional, bahkan terstruktur ya, kuat dari kurikulum sampai evaluasi nasional. Pendekatannya cukup sistematis dan berbasis standar kompetensi nasional. Contohnya negara non muslim gitu, di Inggris misalkan pendidikan agama Islam itu diberikan dalam kerangka religious education gitu. Jadi posisi PAI tidak selalu sebagai mata pelajaran wajib di sana khusus Islam aja gitu, tapi masuk dalam pendidikan agama yang plural gitu. Jadi dan kontekstual gitu. Jadi perbedaannya, di Malaysia PAI bersifat normatif dan identitas nasional gitu, sedangkan di Inggris itu lebih ke dialogis dan kontekstual dalam masyarakat multikultural. Kemudian satu pelajaran penting untuk Indonesia, menurut saya Indonesia bisa belajar tentang konsistensi dan kedalaman implementasi gitu. Banyak negara lebih stabil dalam kebijakan kurikulumnya gitu. Kita sering berubah kebijakan sebelum implementasi matang gitu. Jadi pelajaran terpenting adalah konsistensi dan penguatan kualitas guru sebelum mengganti kurikulum. Kemudian perubahan kurikulum ya, kebutuhan peserta didik atau kebijakan negara. Menurut saya jadi gini, secara akademik mungkin perubahan kurikulum PAI di Indonesia itu lebih banyak
didorong oleh kebijakan negara daripada analisis kebutuhan peserta didik itu sendiri. Alasannya mungkin perubahan sering terjadi seiring pergantian menteri ya atau arah politik pendidikan. Secara teori jadi kurikulum idealnya itu berbasis needs assessment, tapi dalam praktek itu sering top down ya. Walaupun demikian, beberapa perbaruan seperti pendekatan deep learning mulai mencoba menjawab kebutuhan abad 21, seperti berpikir kritis dan reflektif. Kemudian untuk nomor 7 ada formal, non formal atau informal. Ini di pendidikan formal kurikulum PAI terstruktur ya. Ada RPP-nya, ada evaluasinya, juga standar nasionalnya. Kemudian di non formal itu seperti TVQ atau pesantren lebih fleksibel dan fokus pada pendalaman materi tertentu saja. Kemudian di informal itu atau keluarga tidak ada dokumen kurikulum ya, tapi justru disinilah pembentukan karakter paling kuat terjadi melalui keteladanan gitu. Seperti menurut saya yang paling menentukan pembentukan karakter adalah pendidikan informal, karena anak belajar dari contoh nyata orang tua setiap hari. Kemudian kurikulum PAI swasta dan negeri. Jadi menurut saya boleh itu berbeda dalam penguatan visi dan ciri khas, tapi tetap dalam batas regulasi nasional mungkin ya. Sekolah swasta Islam itu misalnya boleh menambah jam tahfiz atau kitab kuning, tapi tetap harus memenuhi standar kompetensi nasional. Ya, jadi idealnya berbeda dalam penguatan nilai saja, bukan berbeda dalam standar minimal. Kemudian PDBK, bagian mana yang harus diubah dulu? Menurut saya yang pertama harus diubah adalah metode, kemudian evaluasi. Tujuannya mungkin tetap sama ya, membentuk keimanan dan akhlak, tapi cara menyampaikannya harus disesuaikan dengan karakter anak, misalnya visual, konkret, dan berbasis rutinitas. Evaluasinya juga tidak bisa disamakan ya dengan anak reguler, harus lebih fleksibel lagi dan berbasis perkembangan individu. Kemudian terakhir tentang kurikulum berbasis cinta atau KBC ya. Secara pribadi dan akademik, saya melihat KBC itu penting sebagai pendekatan dalam PAI nasional, karena esensi pendidikan Islam memang rahmatan lil alamin dan penuh kasih. Kekuatannya membangun relasi guru siswa yang humanis, jadi mencegah kekerasan simbolik dalam pembelajaran agama dan menumbuhkan spiritualitas yang hangat. Tapi potensi resikonya jika tidak dibarengi ketegasan nilai dan struktur akademis bisa menjadi terlalu permisif gitu. Contohnya penerapan guru PAI, jadi tidak hanya menilai kesalahan ibadah siswa, tetapi membimbing dengan dialog, refleksi, dan pendekatan empatik. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.